قد روى البخاري رحمه الله تعالى ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار كما يكره، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu ardah عند البخاري ومسلم bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada 3 hal barang siapa ada pada dirinya maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yuhibba an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, yang maknanya dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih daripada apapun selainnya, selain Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, bahwa dia mencintai saudaranya seorang muslim, dia mencintainya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bahwa dia benci kembali ke kufur sebagaimana dia benci ketika dilemparkan di dalam neraka. 3 hal ini hafizakumullah yang di dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu ardah maknanya cukup dalam. Bahkan sebagaimana sebagian syurahul hadis rahimahumullah mengatakan, bisa dikatakan bahwa Islam seluruhnya kembali kepada 3 hal ini. Salasun man kunna fihi, 3 hal barang siapa ada pada dirinya maka dia akan dapatkan manisnya iman. 3 hal saja, akan tetapi ini atau 3 hal ini sangat penting. Dan siapa yang akan atau siapa yang tidak ingin mendapatkan manisnya iman? Manisnya iman di sini maknanya sudah engkau memiliki dasarnya iman dan kamu dapat lebih daripada dasarnya iman, dapat tingkatan yang lebih tinggi yaitu manisnya iman. Dan fi qawlihi halawatul iman, manisnya iman, tidak bisa engkau mendapatkan manisnya iman kecuali hatimu hati yang sehat, yang maknanya engkau memiliki dasarnya iman, imanmu iman yang benar, engkau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana jika seorang sakit
dia tidak akan dapatnya manisnya makanan. Diberikan makanan manis, dia bisa mengatakan bait karena tubuhnya sakit. Bisa jadi diberikan makanan yang bait, dia mengatakan makanan itu manis disebabkan tubuhnya yang sakit. Begitu juga hati. Jika hatimu hati yang sakit, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, imannya kurang, maka bisa jadi malah engkau walaupun menjalankan sebagian ibadah Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan menganggap ibadah itu bait, berat, susah kamu jalankan ibadah tersebut. Dan itulah terjadi di sebagian kaum muslimin, wallahu musta'an. Ada sebagian kaum muslimin yang memang mereka tidak menjalankan ibadah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Adapun atau ada juga yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dia beristiqamah, dia salat 5 fardu, bahkan di masjid, puasa, keluarkan zakat, haji, menjauhkan diri dari haram. Akan tetapi dia merasakan apa yang dia lakukan itu sebagai sesuatu yang berat. Seakan-akan dia memaksa diri untuk hadir di masjid, untuk salat, memaksa diri bangun salat subuh. Kita lihat diri sendiri, semangat menjalankan ibadah atau malas? Beratkah menjalankan ibadah? Dibangunkan untuk salat subuh, merasa berat. Disuruh salat di masjid, merasa berat. Dan ibadah-ibadah yang lain disebabkan adalah hati yang sakit, iman yang kurang. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Qad dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi al-Wabil as-Sayyib, fi kitabih Al-Wabil as-Sayyib, bahwa hati seorang hamba terbagi 3. Ada hati yang penuh dengan iman, dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya. Imannya kuat, cahayanya kuat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan itu hati seorang mukmin wali Allah Subhanahu wa taala, yang imannya kuat, yang mana dia menjalankan seluruh perintahannya Allah Subhanahu wa taala dengan senang hati. Mudah bagi dia menghabiskan umurnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan senang. Kata beliau rahimahullah, dan syaitan tidak berani mendekati hati orang tersebut. Tidak berani, kata beliau rahimahullah, dikarenakan cahaya yang kuat membuat syaitan takut. Bahkan beliau rahimahullah wa ta'ala berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga langit dari syaitan,
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati seorang mukmin dari syaitan. Bahkan lebih, kata beliau rahimahullah taala. Adapun hati yang kedua, hati yang gelap, yang tidak ada cahaya, yang maknanya hati orang kafir, yang tidak ada iman, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Dan itulah hatinya hati syaitan, hati orang kafir, yang mana syaitan menjadikan hari tersebut sebagai tempatnya, sebagai tempat tinggalnya. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Adapun yang ketiga, dan itu kata beliau rahimahullah, hatinya kebanyakan kaum muslimin, yang mana ada iman dan ada maksiyah, ada kegelapan dan ada cahaya. Ada dua-duanya. Muslim, mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga orang tersebut dia tetap mengerjakan sebagian hal yang Allah haramkan. Yang maknanya hati orang muslim tapi dia berbuat maksiyah, berbuat dosa. Kata beliau rahimahullah ta'ala, seakan-akan di hari tersebut ada dua tentara. Tentara iman dan tentara syaitan. Tentara iman yang berusaha mengalahkan tentara syaitan, dan kebaliknya juga. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan akibatnya adalah dilihat siapa yang menang. Jika imannya lebih kuat, maka hatinya orang tersebut, hati orang yang mukmin yang akan tenang menjalankan ibadah, dan dia jauh insyaallah dari nifaq. Jika kebalik, yang menang adalah tentara syaitan, maka engkau akan melihat orang tersebut walaupun dia memiliki dasarnya iman, tetapi lebih banyak berbuat maksiat, lebih banyak meninggalkan wajib. Dan itulah hati kebanyakan kaum muslimin. Dan itulah hati-hati kita ini, wallahu musta'an. Khalatu amalan salihan wa akhara fasiqan. Ada iman, ada salah, kebaikan, tetapi juga ada maksiyah. Kadang yang menang iman atau yang menang tentara iman melihat orang tersebut orang yang baik, orang yang salih. Kadang yang menang adalah tentara syaitan, melihat seorang hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat. Kadang yang menang tentara syaitan hanya sebentar, membuat orang tersebut jatuh dalam maksiat, berbuat maksiat. Tapi tidak lama akan menang lagi tentara iman, kembali lagi berbuat amalan salih dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini hafizakumullah, halawatul iman, manisnya iman tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang hatinya sehat, yang hatinya
penuh dengan keimanan. Adapun orang yang imannya kurang, banyak maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dapat kemanisan ini atau manisan ini. Manisan iman. Bahkan kebaliknya, sebagaimana tadi dijelaskan, orang sakit itu diberikan air minum saja, dia bilang baik. Begitu juga hati seorang yang imannya kurang, jauh dari Allah, disuruh salat saja menganggap berat, baik. Suruh puasa berat, baik. Asallallahu alaihi wa Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pertama yang beliau sebutkan adalah an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Hal yang pertama yang dengannya kita akan dapatkan manisnya iman, yaitu engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih daripada apapun selain Allah dan Rasulnya. Yang maknanya hafizakumullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjalankan perintahannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena engkau mencintai Allah Azza wa Jalla. Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sebagaimana faidah yang sering disebutkan dari Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah di Majmu' al-Fatawa, bahwa muharrikat al-qulub thalathah. Dan sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Alusi rahimahullah, al-ab wal-jad Mahmud wa Syukri atau al-hafid, mereka menjadikan tiga hal ini sebagai rukun ibadah. Ibn Taimiyah rahimahullah wa ta'ala mengatakan yang mendorong orang berbuat ibadah adalah ada tiga hal. Yang pertama adalah al-mahabbah. Yang kedua al-khawf. Yang ketiga al-raja. Tiga hal yang membuat kita menjalankan perintahannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang paling mulia, kata beliau rahimallahu taala, adalah al-mahabbah. Jika orang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dia akan selalu mengerjakan perintahannya Allah Azza wa Jal dan menjauhkan diri dari seluruh hal yang Allah haramkan dengan senang. Di mana keadaannya dia, di mana pun dia ada. Itu kata beliau lebih kuat. Adapun al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah, itu menjaga orang dari maksiat. Kenapa orang tidak melakukan maksiat? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ar-raja, yang maknanya dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala, masukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di antara tiga ini adalah al-mahabbah, yang membuat orang ibadah kepada Allah Azza wa Jal
dan selalu dia menghabiskan umurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah lillahi azza wa jalla. في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيحين كذلك عن أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia lebih mencintai saya daripada mencintai anaknya atau ayahnya atau anaknya dan ayahnya dan seluruh manusia. Perhatikan fi qouli sallallahu alaihi wasallam an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, dari apapun. Di sini masuknya adalah manusia, baik anak, ayah, istri, teman. Masuk juga di sini harta. Seluruh harta di sini masuk. Siap meninggalkan seluruh hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Siap tinggalkan keluarganya untuk menuju ke masjid. Meninggalkan usahanya, bisnisnya karena sudah azan. Dan di surat At-Taubah ayat 23 atau 24 fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yuhibbul qaumil fasiqin. Allah sebutkan 8 hal. Qul in kana, katakanlah jika abaukum, ayah-ayah kalian, au abnaukum, qul in kana abaukum wa abnaukum, atau anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian atau suami kalian, wa tijaratun takhshawna kasadaha, sebelumnya wa ashiratukum, dan kabilah kalian, wa amwalun takhshawna kasadaha, tijaratun takhshawna kasadaha, yang maknanya usaha bisnis yang kalian khawatir rusak, rugi. Wa amwal iqtaraftumuha, harta yang kalian dapat. Qala wa masakin tardawnaha, yang 8 adalah rumah-rumah yang kalian suka. Ahabba ilaikum, jika hal tersebut, 8 tersebut itu kalian lebih cinta daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, tunggulah turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala, tunggulah datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang fasik. Ahabba ilaikum, kalian lebih mencintai hal tersebut daripada Allah dan Rasulnya. Wa fi ayatil Baqarah qaul Allah subhanahu wa ta'ala minan nas fi qauli azza wa jalla yuhibbunahum wa minan nasi
yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai andad, asnam, baik asnam patung ataupun asnam yang selain patung. Dunia kadang menjadi sanam, usaha, harta menjadi sanam. Kadang pun juga istri menjadi sanam, suami menjadi sanam, anak menjadi sanam. Wallahu musta'an. At-ta'abbud bil qalb li ghairi Allah azza wa jalla huwa al-asl. Ka hubbillah, seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang haram adalah ka hubbillah, seperti mencintai Allah, atau ahab, lebih mencintai dunia daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan buktinya engkau mencintai dunia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, buktinya pada dirimu jika engkau mengutamakan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana tadi di surat At-Taubah, mengutamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Anak meminta sesuatu yang haram diberikan, padahal engkau tahu itu haram. Atau ayah, atau istri, ashirah, kabilah meminta engkau berbuat haram, memerangi yang lain dengan zalim. Dan kita tahu bahwa itu haram, tapi tetap kita mengerjakan hal tersebut. Atau tijarah, bisnis, usaha, harta, kita lebih utamakan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang maknanya melakukan haram gara-gara 1 dari 8 yang disebutkan. Meninggalkan kewajiban gara-gara 1 dari 8 yang tadi disebutkan. Tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, karena mungkin yang diminta adalah anak, ayah, istri, atau karena sibuk dengan dunia sampai tidak datang ke masjid dan salat. Itulah menjadi dalil, menjadi bukti engkau betul mencintai Allah Azza wa Jal, atau mencintai dunia, atau mencintai keluargamu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah hibidakumullah yang harus kita perhatikan di pada diri kita sendiri. Kuatnya iman dan manisnya iman tidak akan didapatkan jika kita mengutamakan apapun selain Allah Subhanahu wa taala daripada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa dapat manisnya iman jika kita tetap mengutamakan dunia? Termasuk sesuatu yang tidak diperhatikan adalah tidur. Sudah adzan subuh, sudah waktu masuk salat, masih dia mengutamakan istirahat tidur daripada datang ke masjid. Ini dia mengutamakan dunia, mengutamakan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal sudah dipanggil untuk masuk ke masjid. Bagaimana engkau bisa mendapatkan manisnya iman? Yang dapat manisnya iman, dia akan mengerjakan ibadah dengan senang dan semangat,
Tidak ada malasnya. Walaupun keadaan dia susah, tetap dia menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Bilal radhiyallahu anhu arda kama fi sirah fil masyhur min as-sirah disiksa, tetap dia mengatakan ahadun ahad. Damat manisnya iman. Apa yang membuat seorang sahabi ketika ditusuk mau mati, dia mengatakan fustu wa rabbul Ka'bah, telah saya menang demi Rabbul Ka'bah. Karena dapat manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Wahai Bilal, segeralah bangunkan salat. Segeralah kita ingin salat dan buat kita rahat, yaitu senang. Dan bedanya arihna biha dengan arihna minha. Arihna biha dengannya kita senang dengan salat. Karena itulah Nabi SAW jika idza faza'ahu amr, jika ada sesuatu yang membuat dia sedih, susah, takut, ada musibah, maka Rasulullah selalu salat, membuat dia tenang dalam salatnya. Beda dengan arihna minha. Biha dengan minha. Biha dengannya kita akan senang. Minha darinya. Cepatlah salat, kita merasa berat ini biar selesai salatnya. Karena itulah kita lihat jika imamnya panjang salatnya, ada orang yang lebih senang dengan tenang hati, ingin malah ditambah lagi. Ada orang yang merasa berat dan susah, walaupun tidak ada yang membuat dia segera salat. Mungkin ada orang yang punya kerjaan di luar, ada sesuatu yang ingin dia selesaikan, tapi dia biasanya orang ini asal salat baca, imamnya baca surat Ad-Duha saja sudah merasa berat. Allahul musta'an. Sama juga majelis ilmu. Ada orang jika hadir di majelis ilmu senang. Dia mengetahui bahwa imannya insyaallah akan tambah kuat. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat hadir bersama kita di majelis. Allah berikan rahmatnya, sakinah. Banyak pahala bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Ada orang tidak betah, hanya bisa dia 1 menit, 2 menit langsung keluar. Hanya bisa 5 menit, 10 menit, habis itu dia sudah gelisah, maunya keluar, tidak tenang. Sebabnya adalah tadi imannya yang butuh dikuatkan. Mestinya di majlisnya, yang di majlis itu disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita senang. Pahala yang luar biasa, yang sangat banyak. Dan kama qala Ibnu Mubarak rahimahullah, yang maknanya selalu belajar, karena kata beliau, belum tentu faidah yang saya dapatkan. Jika saya dapatkan itu, saya akan menjadi orang yang saleh, yang baik. Selalu belajar, hadir di majelis ilmu. Karena faidah yang membuat saya baik, merubahkan saya, menjadikan saya orang yang wali Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang dengannya saya bisa diberikan taufik dan hidayah, belum saya dapat. Karena itulah kata beliau, saya selalu belajar dan belajar. Selalu. Tidak malas. Karena ada sebagian faidah yang subhanallah
kita sangat butuhkan sebagai obat untuk hati kita. Mungkin belajar engkau 10 tahun belum dapat faedah tersebut. Dan seakan-akan hatimu menunggu faedah itu. Karena itulah tetap semangat belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hafizakumullah, an yuhibba an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan itulah menjadi bukti perbedaan antara orang mukmin yang imannya kuat dan mukmin yang imannya kurang kuat, imannya lemah. Yang imannya kuat, dia mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada apapun di dunia ini. Dan orang mukmin yang imannya kurang, ada hal-hal yang lain yang dia utamakan daripada Allah dan Rasulnya. Karena dua-duanya mukmin, termasuk syaratnya iman adalah al-mahabbah lillah. Termasuk syaratnya iman al-mahabbah lillah azza wa jalla wa rasuli wa lidinihi. Yang membenci Allah, yang membenci Rasulnya, yang membenci agamanya, dia kafir, bukan mukmin. Akan tetapi di sini mana yang lebih kuat? Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau mencintai hal-hal yang lain? Itu menjadi ukuran dengannya kita bisa mengetahui imannya kita kuat atau imannya kita kurang. Tidak usah lagi tanya kepada guru, kepada ustadz, apakah iman saya kurang atau kuat? Cukup dengan bukti ini. Jika kau mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengerjakan ibadah dengan senang, baik bersama manusia atau sendiri, itu sudah bukti bagimu bahwa imanmu kuat. Jika kebaliknya, kamu utamakan dunia, bagi orang anak-anak muda mengutamakan mainan, apalagi sekarang apa HP, game, mengutamakan mainan itu daripada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua yang tadi usaha bisnis daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. As'alullah Subhanahu wa taala an yusliha qulubana wa an yuqawwiya imanana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa ila huna subhanakallah bihamdik. Assalamu alaikum.